Apalah artinya prestasi melainkan bukti nihil di bawah di masyarakat. Hanya ada pengakuan di atas, maka itu tidak menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya saat ini berada di Balai Desa Panempan bersama kepala desanya, di mana Abuya akan bertanya-tanya sedikit saja seputar keunggulan Desa Panempan. Karena kita tahu semua Panempan dinobatkan desa mandiri. Mohon maaf Pak Kepala Desa. Desa Panempan mendapatkan reward desa mandiri. Jadi coba sampaikan kepada pemirsa Abuya apa bedanya yang membedakan desa mandiri dengan desa yang lain, baik dengan yang maju, dengan yang berkembang, dengan yang bertingkat. Apa yang membedakan yang dirasakan kepala desa? Apa perbedaannya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Buya bisa ke Balai Desa dalam rangka wawancara tentang bagaimana keberadaan Desa Panempan, khususnya di Desa Mandiri. Kami awalnya Pak tidak menduga kami dinobatkan sebagai Desa Mandiri, karena memang saya tidak minta. Karena permintaan itu oleh pusat diminta ke kabupaten, sehingga yang menjawab semua itu indikator-indikator yang ada di desa kami itu DPMD dulu ya. Jadi urusan itu urusan DPMD. Pada akhirnya diterima itu, sehingga desa kami ini pertama yang masuk desa mandiri di Pamekasan, bahkan di Madura. Satu-satunya desa mandiri. Termasuk di Madura lagi? Iya, termasuk di Madura. Sehingga waktu itu memang Bupati sendiri akan memberikan reward kepada desa mandiri sebanyak sebesar antara 0,5 M sampai 1 M. 500 sampai 1 Ya, M. ya. Pertanyaan? Alhamdulillah setelah kami dinobatkan sebagai desa mandiri, 2 tahun kemudian, 1 tahun kami belum, maka di 2 tahun berikutnya saya mendapatkan reward sebanyak 0,5 M. 500 juta. Di tahun selanjutnya ada? Di tahun tidak ada, hanya 1 kali itu. Pada tahun? Pada tahun 19. Pada tahun 2019. Berarti 2020 sampai sekarang tidak ada. Karena janjinya memang hanya 1 tahun, sehingga teman-teman kami di bawah kami yang desa berkembang itu mandiri itu ada. Jadi tahun berikutnya ada. Artinya reward itu hanya ada 1 kali untuk Ya, desa yang mandiri. ada 1 kali. Ini kan desa sampai mendapatkan penghargaan desa mandiri. BUMDes-nya pendapatannya tiap tahunnya berapa sih? Kalau BUMDes itu sekarang kami ada ADRT ya, ADRT bahwa bagi hasil BUMDes itu sesuai dengan Musdes itu 70-30. 70-30. 70 ke BUMDes, 30 itu ke PAD. Tahun ini barusan kami masih 32 juta untuk PAD. 32 ya. Juta. Ya, terus dari semua lain ada semua itu. ya. Karena kami tidak butuh itu sebenarnya. Iya. Tapi kami butuh pemberdayaan masyarakat. Karena kami punya 15 pegawai, sekarang ini sudah 17. Karena kami membuka unit baru persampahan TPS 3R. Iya. Jadi bisa dibayangkan ketika ada 15 pegawai negeri, pegawai BUMDes itu, maka bisa dibayangkan 30 juta tiap hari kita keluar ke pegawai. TPS 3R memang punya sendiri, garap sendiri, membangun sendiri atau dari pemerintah daerah, Pak? Dulu begini, Pak. Kami butuh, kabupaten butuh. Ketika kabupaten butuh itu, kami yang ditawari, kemudian ACC dibangunkan TPS 3R itu oleh Bapak. Ya. Saya berjanji waktu itu, kalau Bapak bisa membangun TPS 3R di Panempan, setelah
serah terima langsung langsung action saya. Asalkan masuk, alhamdulillah dinas lingkungan hidup langsung tahun 2021 ya. langsung Dibangun begitu. dibangun. Maka ketika itu juga setelah terima di balai desa, kemudian kami memberdayakan BUMDes. Artinya pengelolaannya BUMDes. BUMDes. Yang lain itu kan itu masyarakat. Iya, masyarakat. Masyarakat yang lain. Tapi kami BUMDes langsung. Artinya direktur BUMDes itu punya unit. Iya. Persampahan, breeding, kemudian murabaha, perpanjangan sepeda motor, parkir dan sebagainya itu. Artinya daerah tidak ikut cawe-cawe ya terhadap pengelolaan TPS 3 yang ada di Mampang. Tidak hanya berkewajiban DLH itu mengangkut sampah yang di TPS 3R itu hasil pungut dari masyarakat dan sebagainya sore hari. Hanya saja kami juga memberikan kontribusi ke sana berupa dana lah katakan sebesar, kalau tidak dulu sekarang itu 600 atau 900 tiap bulan. Ya. Itu pengambilan. Urusan itu tidak tahu saya bagaimana. Iya. Ini kan gini Pak Kades. Pak Kades tentu memahami dalam hal ini konteks Kabupaten Pamekasan 2004. Ya. Karena Pak Kades kan di tempat ini sudah 4 periode, walaupun di sempat keluarga Pak Kades yang memimpinkan satu kali kan. Berarti 3 periode Pak Kades. Satu periodenya keluarga Pak Kades kan begitu. Tentu memahami betul dalam konteks politik Kabupaten Pamekasan kan begitu kan. Terus gimana kira-kira harapan kepala desa Panempan untuk pemimpin yang akan datang? Jadi bupati yang terpilih besok, harapannya yang diinginkan kepala desa seperti apa sih? Sosok yang begini kayak yang begitu kayak monggo. Kalau untuk ke desa mungkin bisa melanjutkan programnya Pak Bupati yang sekarang. Ya. Artinya membentuk dan membina desa itu menjadi desa mandiri, ada BUMDes, sehingga betul-betul bisa mandiri. Karena memang di akhir jabatan Bupati Haji Badrut Tamam ini, karena pembinaan ke desa itu merekrut beberapa desa itu menjadi desa mandiri. Ya. Hanya kemarin gagal, ada 12 desa mandiri yang gagal tidak menerima reward. Itu dari jerih payahnya teman-teman untuk menjadi desa mandiri, mungkin reward itu juga bisa dilanjutkan. Itu ke desa itu. Kalau untuk ke pemerintah desa atau warga pada umumnya mungkin ya bagaimana bisa mengangkat paling tidak ekonomi masyarakat, bagaimana pelayanan, itu yang penting, bukan janji-janji lah katakan. Iya, artinya kalau janji tidak penting. Ya, tidak penting. Artinya implementasi, bukti kerja nyata, prestasi, anggap berdua. Tapi pelayanan di masyarakat, kemudian kebutuhan dan sebagainya bisa mendongkrak perekonomian dan sebagainya, itu yang kami harapkan. Apalah artinya prestasi melainkan bukti nihil di bawah di masyarakat. Hanya ada pengakuan di atas, maka itu tidak menjadi penting. Dan yang lebih penting adalah ekonomi kerakyatan, kesejahteraan masyarakat, kan begitu Pak Kalibun ya. Terima kasih Pak Kalibun, dan demikian pemirsa Abuya bersama Kepala Desa Panempan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.